Ketua Umum PBNU Gus Yahya diprotes oleh Habib Mahdi. Gara-gara Ketua Umum PBNU Gus Yahya mengatakan bahwa Al-Ashraf Ats-Tsaniyah, yaitu para habaib datang ke Indonesia adalah pengungsi, bukan sebagai seorang dai, bukan sebagai orang yang dakwah Islamiyah. Sebagai pengungsi tapi berlagak sok memimpin pribumi. Mari kita saksikan pernyataan daripada Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Tapi ingat, video ini adalah video lama, tatkala Gus Yahya belum menjadi Ketua Umum PBNU. Ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya, Bapak Kiai? Al-Ashraf Ats-Tsaniyah pengungsi, ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, tahu diri. Al-Ashraf Ats-Tsaniyah biyen itu tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam. Ora terus berlagak memimpin orang Jawa. Ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam kitab yang berjudul Sidqul Khabar fi Khawarijil Qarni Ats-Tsani Asyar yang disusun oleh seorang Sayyid Syarif yang bernama Sayyid Syarif Abdullah bin Sayyid Syarif Hasan Al-Basya, di dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana sepak terjang orang-orang Wahabi yang menyebabkan banyak kaum muslimin wal muslimat yang dibantai seenaknya, terutama nih dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut para sayyid, para syarif, yang jamaknya adalah Sadah Al-Ashraf. Sadah, para sayyid, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sidqul Khabar ini, Sayyid Abdullah bin Sayyid Hasan Basya menjelaskan sepak terjang kekejaman orang-orang Wahabi yang membantai siapapun, terutama nih membantai dzurriyyahnya Rasulullah, yaitu para habaib. Kemudian para habaib lari tunggang langgang dari Hijaz. Hijaz adalah dari kota Mekah Madinah. Zaman dahulu namanya Hijaz, Mekah Madinah itu Hijaz. Sebelum dikuasai oleh Muhammad bin Saud yang didukung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Duet Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena memang Hijaz dikuasai oleh Muhammad bin Saud, maka Hijaz diubah nih namanya, seolah-olah hilang nama Hijaz itu menjadi Saudiyah. Disandarkan, dinisbatkan kepada bapaknya Muhammad bin Saud. Saud ini adalah nama orang, ya, nama orang yang merebut tanah Hijaz. Awalnya Hijaz, kota Mekah Madinah ini dikuasai oleh para syarif, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang Wahabi dari Najd, ya, orang-orang Najd yang dibantu oleh orang Inggris. Inggris yang membantu, siapa kalau bukan Inggris? Inggris membantu pergerakan, ya, kudeta, sebenarnya disebut kudeta lah ini. Kudetanya Muhammad bin Saud yang dibantu oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah berhasil menguasai Hijaz, maka Hijaz terkenal menjadi Saudiyah Arabiyah. Arabiyah Saudiyah. Kalau orang Indonesia nyebutnya Arab Saudi. Saudi itu Saud. Saud itu bapaknya Muhammad bin Saud itu tadi. Kemudian madhabnya madhab Wahabi. Madhab Wahabi yaitu sandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab
maka disebut Wahabi. Setelah itu para sadah yang disebut oleh Gus Yahya adalah Al-Ashraf Ats-Tsaniyah, yaitu para syarif gelombang kedua datang ke Indonesia. Ya kan, datang ke Indonesia sebagai pengungsi. Lah dikatakan pengungsi masih nggak terima bagaimana? Sudah disambut. Memang kenyataannya begitu. Gus Yahya itu ngomongnya nggak ngawur. Lihat di dalam kitab Sidqul Khabar. Ya, jadi jelas itu bagaimana kekejaman orang-orang Wahabi yang membantai, membunuh siapapun kaum muslimin, terutama adalah mengejar-ngejar duriyahnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, terutama yang mengaku dirinya para habaib, maka tahu dirilah, tahu diri, jangan merasa sok, ingin memimpin pribumi. Inilah yang tidak etis begitu. Karena seorang tamu itu ya seperti mayit. Ad-dhaifu kal mayyiti, tamu itu seperti mayit. Yang namanya mayit itu kan diam saja, ya kan? Mayit itu diam saja. Mau dimandikan dalam keadaan berdiri terserah, mau dikafani dalam keadaan kayak apapun terserah, mau dikuburkan seperti apapun terserah, namanya tamu. Lah mana ada tamu yang sok-sokan mengatakan bahwa kami adalah pencetak para kiai. Astagfirullahaladzim. Lawang banyak sejarah. Ya, banyak sejarah, jangan diputar-putar. Kalau pribumi nanti sudah mulai marah, bahaya. Bahaya, walaupun tidak sampai sekejam orang-orang Wahabi loh ya, tetapi tetap bahaya. Nah, mari kita baca sedikit isi di dalam kitab Sidqul Khabar. Kita baca baris agak bawah nih. Wa qatalu al-alim al-fadila an-nasibah as-sayyidah Abdullah Az-Zawawi bi suratin ma sabaqalaha mithalun. Masya Allah. Wa qatalu, dan telah membunuh oleh mereka orang-orang Wahabi al-alim al-fadila, pada orang yang alim, yang fadil, yang memiliki kelebihan, an-nasibah, yang ahli nasab, as-sayyid, namanya Abdullah Az-Zawawi, bisuratin, dengan bentuk gambaran pembunuhan, masabako, yang belum terjadi, laha, baginya surah, mithalun, oleh suatu contoh permisalan. Masya Allah, ini pembunuhan yang sangat kejam yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Lihat di dalam kitab Sidqul Khabar fi Khawarijil Qarni Ats-Tsani Asyar, yang disusun oleh Said Syarif Abdullah bin Said Syarif Hasan Basha. Demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.